Buzzer Season 2. Terima kasih karena di episode kali ini tidak ada Dr. Tirta. Jadi saya tidak kena bully Dr. Tirta. Yes. Kami yang membuli Anda. Selamat datang kepada dua podcaster sepak bola nomor 1 serta Ibu Pertiwi katanya. Yoi. Ibu Pertiwi ada Terbaik. Coach Ripan dan Mamat Alkatiri. Ya, terima kasih sudah mengakui juga di podcast kalian ya. Ya, kita mengakui betul. Mereka kalau ada di zona liga gitu di zona apa? Papan tengah. Nggak lolos UCL. Tim gue itu papan bawah. Papan bawah. Papan tengah, papan tengah. Masih Kalau tengah? Bandit, podcast Bandit. Itu apa? Itu papan zona degradasi. Degradasi. Zona degradasi. Tapi- Yang udah degradasi kan FIFA Gold dulu. Itu turun ke Liga 2 gitu. Tapi Sport 77 secara geografis PSBS Biak. Kenapa? Jauh. Jauh bro studionya bro. Studionya. Iya, Studionya betul. betul. Loh, berarti- Iya nggak mengaku Iya. Berarti Jauh. kalau Vindas sama Box to Box kan Jaksel kita. Iya. Tapi mendingan sini. Iya betul. Depanmu itu kayak neraka jalannya bang. Iya. Di mana sih situ? Antasari. Antasari bro, Antasari. Kalau sore dari Antasore. itu. Dulu ada kafe Antasari. Kalau Bang. pakai Pinang, Antasiri. Ya. Kalau jadi obat antaseptik. Lidah Siti Dewi antara kita. Kalau kamu nggak sekolah, Coba. antabahlul. Kalau kamu jadi pemain ya jangan dah. Jangan. Tapi buat Dokter Tirta semoga lekas sembuh ya dia. Iya. Kenapa? Ototnya robek lagi itu. Oh lari ya? Lari. Lari dia. Dia ototnya robek. Ototnya Iya. robek. Kasih penyuluhan. Iya, dia kasih tahu. so-soan. Ini. Tiba-tiba sendiri Ah, kena. dokter kok sakit kayak tukang tambal ban banyak bocor. Iya. Kayak tukang pawang hujan, kehujanan. Kalau jadi kayak tukang potong rambut, rambutnya gondrong. Coach Ripan, kamu harus lari biar sehat bla bla bla. Cedera. Tapi kalau ngomongin Bang Mamat ya, dulu kan gue pertama kali ketemu dia di ini Jebret Media kan. Oh. Iya. Pertama kali. Iya. Terus kalau nggak salah tuh Mamat tuh minta-minta dibikinin acara sama Bang Jebret. Ya. kan? Nggak minta-minta, kata minta-minta itu Oke. tolong diganti. Kayak lu nggak mau ngasih gue acara nih. Enggak, bukan begitu. Gimana Konteksnya ceritanya? nggak gitu. Konteksnya itu adalah kan mereka tuh punya live DPI. Terus gue bilang itu mah cetek, ayo tanding aja. Kita, saya, Oki, Apip, Popon, Iya. ayo kita tanding, bikin live juga, bahas bola. Siapa yang lebih rame? Gue bilang gitu. Dibikin beneran. Aku nggak bilang, Bang bikinin dong aku acara. Enggak dong. Itu tahun berapa? Tahun berapa tuh ya? Udah lama itu. 18, 18, 19 ya? Berapa? Kalau aku ketemu Mamat kan 2015, dia waktu itu di hutan pinus buka jalur ya. Imagine belum jadi pandit apa? Belum, masih buka jalur kok. Buka jalur, Bang. Buka jalur. Baru habis itu gabung stand up. Buka jalur. Masih ini ya, masih siram kaki ya. Siram Masih kaki. siram kaki gitu-gitu ya. Tapi selamat ya Bang ya. Ya, udah tahu gue mau ke sana. Selamat, harus disyukuri. Selamat, Bang. Bro. Udah runner up ya. Ya, udah. Runner up itu harus diselamatkan. Gak semua loh. Tim Bodo Glim aja gak sampai final. Nggak sampai final. Betul. Tapi ya Man United kan unbeaten di Liga Malam Jumat. Saya kan mainnya di malam di hari Kamis malam ya, bukan di malam Jumat. Iya, di Rabu Rabu malam. malam. Berarti kayak tahun lalu ya berarti. Atalanta. Leverkusen Leverkusen. juga unbeaten kan? Unbeaten kalah di situ. Unbeaten ya. Selamat buat Tottenham Hotspur ya. Terima Wes, kasih. Bagus. Gitu dong. Son cahaya. Makanya Asia. pakai baju putih sekarang. Kan Tottenham banget. Menyerah, aku udah menyerah. Tapi setuju nggak sih Mamat sampai bilang bahwa harusnya ada akademisi-akademisi entah itu Betul. di Indonesia atau Ya. di luar negeri yang bikin jurnal khusus untuk menganalisa Membahas. MU pasca Sir Alex itu kenapa nih ada masalah apa sebetulnya? Jadi harus diteliti secara tapi ilmiah. ilmiah. Bener, kalau kita kan analisa gembel ya. Iya. setuju. Ini ilmiah. Profesor kan banyak universitas Nah. di British University. University. Apa lagi ya universitas di Inggris? Di Inggris sih MTS London. Tapi kalau aku justru ini coach kan namanya dunia gaib nggak cuma di Indonesia ya. Ada kemungkinan nggak MU kena sihir bang? Ini beneran, nggak bercanda. Sihir apa? Pernah baca ada artikel nggak sih, Mat kamu atau coach Riban atau Muhammad? Gitu. Di bola ada sihir, ada bro di Brazil gitu-gitu. Bang. Oh, Afrika banyak tuh. gitu-gitu. Afrika Nah banyak, siapa voodoo. tahu bang. Di sini. Suli Muntari kemana ke Juventus ya? Sule Muntari ke Milan. Milan ya? Milan. Tapi
Buffon itu gol sih. Yang sebelahnya Montari. Kalau Yaya Saya Toure kan, akui. Yaya Saya Toure akui ke Pep itu, Bang. Guardiola kan, Iya. agennya waktu itu. Tapi kan. kamu belum pernah baca Jinx. kalau MU ini. Nggak, kan kalau saya- MU tuh sebenarnya bukan masalah Sihir, magis apa enggak, Mas Mukti. Ini sebenarnya emang udah akut dari pas Sir Alex cabut 2013. Nah itu analisanya kenapa? Kalau dirunut lagi, ketika Sir Alex musim terakhir itu kan dia tidak meninggalkan apa-apa sebenarnya, meninggalkan skuad yang ada. Dia meninggalkan legasi David Moyes, dia yang pilih. Iya, itu dia kesalahan pertama adalah menunjuk David Moyes tanpa tahu bahwa David Moyes mengeluarkan semua backroom staffnya yang ikut sama Sir Alex. Lo lihat deh kalau misalkan gue selalu bilang berkali-kali nih, City ketika dulu dari zaman Marcus habis itu pindah ke Roberto Mancini, Iya. ada satu sosok yang selalu ada sampai akhirnya di Pep Guardiola walaupun role-nya udah nggak Siapa? sebesar sekarang. Sterling apa siapa? Enggak, bukan, ada satu sosok yang juga legenda Man United, Brian Kidd. Oh, jadi apa dia sana? Dia tuh Dari jadi Kidman. asisten. Jadi Kidman. Enggak, Brian Kidd itu di City jadi kayak ya jadi transisi, jadi kayak lo jadi staff, jadi lo ngasih tahu, jadi kan ngasih tahu, oh ini pemain yang oke ini bla bla bla, sistemnya seperti ini, melanjutkan perjalanan semuanya dan ada Oh, walaupun di kayak era yang apa Pep, sih kayak gitu? era Pep kan dia udah tua kan, jadi Ya, dia ya. udah mulai, tapi kan transisi Pembimbing. orang-orang lama udah ada. Nah pas ketika Sir Alex nunjuk David Moyes kan bawa baru semua tuh. Semua dari Everton waktu itu. Iya, bawa baru semuanya. Terus yang paling parah ketika Evra sama pemain nanya, ini kita mesti gimana nih, bla bla bla. Moyes jawabannya tuh tidak memuaskan lah. Dari situ langsung pemainnya kayak, wah ini salah nih pelatihnya nih. Ya, misalnya kan pemain Ya satu tapi tuh kan, tapi kan abis udah itu ganti ganti pelatih, pelatih iya. sama aja. Nah, dari situ, udah gitu kan udah hancur tuh ya, udah hancur sehancur-hancurnya, ganti pelatih, terus dengan segala strategi plan yang kayak misalnya transfer, semua kan beli pemainnya ngasal. Nah, Kayak lo ada available, misalkan, wah Angel Di Maria mau pindah nih, padahal di juara Liga Champions, ditarik. Falcao nih, ditarik. Bastian Schweinsteiger udah lagi gak prime-prime-nya, udah mulai cedera-cedera, ditarik. Dorgu ditarik, walaupun dari Lecce ya. Lecce. Jadi maksudnya kayak udah plannya tuh dari ini kan sebenarnya ketika Man United sekarang hancur sehancur-hancurnya, ini kan berarti kalau lihat ke belakang adalah kita tarik lagi ke perjalanan Man United ketika dia buang budget mencat pelatih. Mereka udah bayar. Iya, Mencat pelatih bayar, beli pemain ngasal tanpa ada plan yang jelas. Yang ada available tarik. Paul Pogba, oke Paul Pogba mau tarik semuanya. Berarti kemungkinan tahun depan bisa merosot secara bisa. finansial juga. Lebih meros. Udah Udah nggak udah efisiensi kan. Nah, United itu kehilangan 100 sampai 120 juta karena nggak lolos ke Liga Liga Champions. Champions. Iya. Plus lagi nih, United tuh harus membayar utang-utang pay later mereka kepada transfer pemain yang sebelumnya. Mesti ada utang. Plus lagi utangnya Glazer juga mesti dibayar. Banyak. Nah, tapi ini teori gembelnya adalah kenapa Man United nggak jadi juara Europa League? Kan dia juga mesti bayar denda ke Adidas 10 juta. Karena? Karena di kontrak baru kalau MU nggak lolos di Liga Champions lu mesti bayar 10 juta ke Oh Adidas. iya, ada kayak gitu. 10 juta pound sterling. Nah, teori gembelnya adalah MU kan lagi efisiensi nih. Nah, MU kalau pemain Man United kalau misalkan pemain nggak lolos di Liga Champions, pemainnya tuh dapat potongan 15 sampai 25% gaji dipotong. Karena nggak lolos di Liga Efisiensi. Champions. Enggak, itu udah di kontrak. Dipotong. Semua Pemain-pemain yang ada di kontrak lah, pokoknya pemain-pemain bintang. yang gajinya tinggi lah ya. Gaji tinggi. Nah, itu kan dipotong. Kalau United nggak lolos, kan OPEX-nya turun tuh. Iya. Kan nggak naik, jadi turun tuh 25%. Terus lu nggak mesti ada parade. Ya kan? Parade apa lagi? Lah mau parade apa orang runner up? Enggak, kalau menang kan Kalau lu- juara, kalau ya. juara kan nggak ada parade nggak apa. Festival jajanan yang paling MU. penting. Ya, MU. Lanjut dong. Yang paling penting nggak bayar bonus. Karena Nggak juara. oh kalau nggak juara nggak ada Efisiensi, bonus. kan kalau juara pemain dapat bonus tuh. Oke. Efisiensi, oh ya nanti mungkin kata direksi, udah Amorim nggak usah jago-jago banget, udah sini efisiensi Wah, aja. kenapa menangis semua itu pemain? kalau Saya itu juga sedih, tapi itu kan orang-orang ngomong gitu di netizen, Bang Maman. Teori Iya, itu konspirasi. menarik Teori ini. konspirasi. Menurutku sih itu mencari pembenaran ya. Enggak, itu kayak. Nah, itu sengaja teori nggak konspirasi. juara. Kalau gua ngeliat dari semalam, udah kalah aja, ya kan? Udah kayak pas pas Amorim telat ganti pemain, terus baru nyerang menit-menit akhir, terus pas golnya juga ngelucu, kayak udahlah ini mah. Iya. Ini kayak udah merangkum satu musim sebusuk-busuknya Man United. Yoi. Gitu. Ini karena ganti lambang. Ganti nama. Jahat. Setan. Oh iya, Tadi kan ada bilang, Mas Mukti bilang tadi. Gaib, gaib. Nggak, Ada, mistis, iya, mistis, kayak gitu ada mistis. Bang, di sepak bola Bang. Setan diganti lambang. Karena beberapa klub itu Juve ketika rebranding mengganti lambang. Ganti lambang jadi J. J doang. Iya kan? Kayak distro jadinya. Mainnya ya. Yang J aja udah 2 kali ganti lambang. Iya. J pertama beda sama J kedua. Oh iya? Iya, beda. J-nya beda ya? Beda, J-nya beda. Newcastle juga mau ganti logo kan? Ya, Newcastle. Iya, mau ganti logo. Nah maksudnya kalau ganti
ganti lambang ya setannya itu dihilangin, saya yakin investor Arab mau masuk ke sana. Nah, itu. Karena masih ada setan, mohon maaf. Mohon maaf. Contoh Kami nih. tidak akan bersekutu dengan setan. mohon maaf. Malut United cuma M sama U doang. U doang. Peringkat Nggak ada setan ya? Nggak ada setannya. Nggak pakai setan-setan di sini tuh. Satu-satunya klub yang pakai setan sebagai simbol kejayaan adalah Manchester United. Tinggalkanlah. Wahai saudaraku. Waktunya. Anjing tadi saudara sekalian. Tapi ya julukan yang setan cuman MU kayaknya. MU. Kalau yang lain tuh binatang. Betul. Iya. Gue pernah ini ya, Mat. Jadi temen gue naik haji nih. Terus gue bilang, Nitip doa. titip doa dong, doa apaan? MU MU. juara. Terus bilang, yo sorry banget nih, sorry banget nih. Gue pengen banget doain, tapi logo lu setan. Masa gue doain setan Iya. di depan Ka'bah? Ya kali. Nggak bisa. Lagian kalaupun logonya nggak setan, jangan Anda mau ya, kehidupan Anda lebih penting dari untuk didoakan ya. Yang mau naik haji, stop lah. Naik haji, umroh, stop lah mendoakan. Saya abis tawaf, buka live score, Juventus kalah sama PSG. Bodoh amat saya, yang penting diri saya dan keselamatan hidup saya. Umroh itu beli oleh-olehnya boleh di sini. Tapi doanya Di sono. Di sono. Di- Beli oleh di Tanah Abang. Di Tanah Abang banyak. Ada pusat oleh-oleh Saudi Arabia. Iya. Iya, Pak, tuh. Iya. Air zam-zam tapi ternyata Zamrota. Ya. Sekali. Tapi kalau ada studi ilmiahnya itu bener, dosen bakal ACC nggak ya? Iya, Pasti bisa lah, bisa. Karena itu menarik, apalagi Jurusan apa, Mat? Hah? Jurusan apa yang bisa ngebahas itu? Nah, bisa jurusan manajemen. Manajemen. Oh iya, Manajemen Oh, iya. sports Bisnis, management, sport. Iya bisa macam-macam tuh. Tesnya Meneliti banyak tuh, heeh. apa yang terjadi, perkembangan manusia itu masuk tuh. Benar. Kehidupan perkembangan manusia itu dirapatkan dikit jadi 13 tahun MU tuh. Karena begitu fluktuatif. Begitu fluktuatif. Pertanyaan gue ya, misalnya yang mungkin ini kalau ada yang mau bikin studi ilmiah juga bagus ya. Pertanyaan gue kan ketika tim lagi busuk-busuknya fans hilang dong. Iya. Ini fansnya tetap tinggi loh. Itu. Bahkan gue ngeliat Belum tentu. bocil-bocil yang baru juga banyak yang suka fansnya Belum karena tentu. bapaknya. Betul, tapi kan misalnya kayak 13 tahun ya, tim tidak berprestasi 13 tahun lalu. Itu kan berarti kalau dia baru lahir di saat itu, anak-anak itu baru 13 tahun. Betul. Nah, berarti yang harus kita ukur adalah anak-anak umur 1 sampai 13 tahun. Iya kan? Paling dia udah bisa nonton bola umur 6 tahun lah. Iya. Apakah anak umur 6 tahun sampai 13 tahun awal nonton bola jadinya suka MU? Kayaknya tidak deh. Kecuali kalau bapaknya fans MU. Betul. Ya fans MU, bapak yang pemain bola anaknya. Lilian Thuram anaknya bisa main di musuhnya. Iya, Dia keplak lah ya bapaknya. Iya. Jadi masih harus kayaknya ini makin menurun lama-lama. Itu akan turun juga sih ya? Iya, jumlah fans akan menurun. Sama kayak Liga Italia udah ditinggalkan oleh TV, udah nggak banyak yang ngomong. Fans yang apa namanya yang baru muncul itu Ke Liga Inggris. nggak ada. Nggak ada. Baru Ronaldo pindah ke Juve tiba-tiba 60 juta followers tuh. Ronaldo pindah ke MU turun nggak apa? Sama. Ronaldo pindah ke MU itu kan cuma transisi. Kan? Transisi. Dia transit doang ya. Set quest. Anak mau ke Arab. Gitu. Kita lagi mencari freelancer yang akan kita ajak ke Jepang. Nah. Oh, freelancer. Ini buat nanti berangkat ke Berangkut Jepang. buat ke Jepang. Untuk nemenin Mukti jalan kaki 10 kilo setiap harinya. Yes, dan juga nyekar ke makam Hachiko. Bukan patung. Patungnya di toko kita ke Osaka. Aku mau nyari beneran Bang, ada hewannya itu. Nah, ini nih CV-nya seperti ini. Ini yang menang ya? Ini enggak, ini contoh. Oh, contoh. Ini contoh CV-nya. Kemal Sapnani. Mamet yang bawah, yang Mamet. Oh, yang Mamet. Ya, ini kan kita lagi mencari ya. Terus juga benefit terpilihnya akan diberangkatin dan dibayarin ke Jepang semuanya. Oke. Ya kan? Terus plus Umur. kandidat harapan ini dapat jersey Ronaldo Bang Dodo Euro 2016 nih di belakang sini. Oh, ada Oh itu. tantangannya. Itu di tanda tangan siapa? Bang Dodo katanya. Martunis. Aduh, Martinez Ronaldo dong. Ya, itu yang nomor 7 itu yang tanda tangan siapa? Ronaldo langsung. katanya. Ini Ronaldo ada sertifikatnya. Ini medalinya ori nggak mungkin ori kan? Ini ya. Replika ya? Medalinya. Replika. Tapi lumayan lah ini mah Bang Iya. Dodo nih juara kan dia? Ini juara Eropa. Juara Eropa kan? Tapi bisa jadi tuh asli loh. Jadi maksudnya satu paket ini tuh mungkin awalnya dilelang buat amal dan lain sebagainya. Oh, iya. Habis itu baru dari yang menang lelang ini dijual gitu. Tapi kayaknya kalau medali nggak ada Bang Dodo pasti nyimpen lah medalinya. Lah, Karena dia kalau udah banyak nggak medali, bro. medali ini kayak Piala Dunia aja itu di FIFA Store tuh jual replika. Jadi kayak jersey. Jersey Iya, replika medali replikanya. Justru yang asli tuh kokat pemain itu cuma satu. Kokat.
Kokart ada kan, player gitu. Player. Apa sih namanya? Kokart itu di tempatku namanya Bang. Kokart apa sih namanya tuh? Lanyard. Lanyard. Iya, kokart sih. Lanyard. Kok kokart? Kokart tuh yang ini buat MC. Cue card. Itu Jakarta. Astaga. Itu Lagi cue masuk card. langit Bang Sadi Bang. Ya itulah Oke, itulah. CV-nya. Nih kita mau ngasih tahu pemenang ya enggak kan nih? Belum ada kan? Belum ada pemenang ya kan? Belum. Kandidatnya enggak juga? Tanggal 29. Berarti kandidatnya enggak ada ya? Kandidatnya udah masuk udah banyak ya? Ini kita sebutin nih kandidatnya. Nah ini dia kandidatnya yang kemungkinan besar akan nemenin Mukti makan Sabu Aci di sana ya. Ini ada Kemal Sapnani ya. Oh fotonya di ini Patriot itu ya? Iya betul. Oke. Ada Muhammad Arif Hidayat. Ini di mana Mas Mukti? Wah ini keren ini. Yang terakhir Frank Jepang. Ini siapa? Kenapa dah gue pedal sama gaple gitu ya? Jepang Indonesia. Oh benar. Benar. Yang terakhir ini siapa lagi? Maulana Ibnu Ibnu Wildan. Wildan. Maulana Ibnu. Kelebihan Kenawai harus mie. Jadi bikin sekreatif mungkin dan yang paling penting punya paspor. Yang Nanti bisa ketemu Mamat Al-Katiri di Jepang. Saya ke Jepang. Naga-naganya katanya Mamat akan memberikan coaching klinik di sana ya. Di sana, Di betul. sana. Kepada warga-warga setempat Osaka gitu Betul. kan, SD negeri. Saya akan datang, saya sudah siapkan baju. Ah. Tulisannya Romusa. Saya punya baju Romusa soalnya. Ada tulisan Romusa di sini. Saya akan pakai baju itu di Jepang, keliling Jepang. Supaya menunjukkan kepada pemain-pemain Indonesia bahwa mereka dulu pernah melakukan kerja paksa. Itu dia. Maka bantailah mereka di sini. Betul. Semangat bertambah. Iya, Semangat bertambah. Kita kasih tahu orang-orang Jepang kalau gua Jepang sekarang semua angker. Wes. Biar mereka sedih. Tanah peninggalan mereka di Indonesia sekarang angker. Gua Jepang, iya. Gua Jepang angker bro. Betul. Ada orang kesurupan Nakata segala macam. Nakata kan masih hidup, Masih Nakata hidup. masih ada. Nakata masih ada. Masih jadi model dia. Oh, model. Masih jadi model. Pensiun cuma karena bosan main bola. Oke Bang, sebagai pandit nomor 1, 2. Aku nggak pandit deh. Podcast. Ini nggak ada, Podcast kita juga nggak Bukan pandit. bandit. Kenapa nggak mau dibilang pandit, Mat? Lah emang bukan pandit, kan tugas iya. saya host. Kalau pandit tuh Anda undang saya di sini, terus kemudian bahas taktikal, terus bahas preview. Coach Ripan, pertandingan. Tapi lu sering. Coach Ripan pakai coach Pandi. Pandit, udah kesukaan Kenapa pandit. kan? Enggak lah. Dia Pandi. Bang Tio pandit juga. Jurnalis iya. Nah, jurnalis masuk Pandi. Pandit masuknya Kalau ke kita kan jurnalis. host. Kita cuma dari memori masa lalu kita Memori, dan kita mengolah. Ah. Tapi kalau mau diakui sebagai pandit itu nggak apa-apa sih. Pandit. Semua orang Berani. zaman sekarang bisa jadi pandit. Mas. Enggak. Semua orang bisa jadi pandit semuanya. Anda dapat ini apa? Jebret Media Award apa? Host Terbaik. host komentator terbaik. Tuh, komentator tuh Komentator pandai. Enggak, ya komentator itu ketika misalnya match gitu-gitu digabungin jadi satu. Oh, play by play. Iya. Itu pandit, Itu Mat. pandit. Kayak misalnya Bung Rendra atau Valen di Liga 1 misalnya, terus ada Bung Binder. Nah, mereka kan sama-sama mengomentari pertandingan tuh. Itu bukan pandit, dia tetap host. Ya benar itu Host host. komentator. Panditnya tuh berarti kayak Mas Gita Suwondo. Iya, Bung Bindernya. Bung Binder, Iya. ya kan. Yayan Tumena. Saya gitu. itu saya kan nominasinya sama Tio Nugroho. Kamu di Liga Jerman pandit berarti. Emang pandit posisi Iya, Liga iya, Jerman. Oh iya, di Liga Jerman. Iya. Di Iya. Bundes. Kalau iya. siaran di TV iya jadi pandit. Iya, Serie A Jerry tuh. Jerry. Pandit tuh. Kalaupun saya sebenarnya lebih menjadi host. Enak lempar-lempar pertanyaan. Sekarang kok semua menghindari kata pandit sih. ya. Berat. Ini Kalian harus itu bahas ini. pandit Berat. loh. Iya, Idola iya. kami loh. Iya pandit. Lu juga pandit. Dia di Liga Jerman pandit. Pandit. Iya emang Saya saya nggak pandit pernah. emang iya ada. Saya tidak pernah punya CV membahas strategi ulasan pertandingan yang seperti Bapak Tio. Gak pernah. Pertanyaan yang saya masuk host, ke- saya yang menanya. Pertanyaan yang masuk ke medsos masing-masing juga Bang Tio lebih ke yang pandit kayak Bang strategi MU gimana? Iya. Kalah. Yang masuk ke saya gimana? Bang punya tiket PSS enggak? Kayak gitu-gitu. Tiket masih Agak enggak? beda ya? Beda. Berarti Yang masuk pandit, yang masuk ke Bang. gua sekarang DM-nya, "Bang, kok enggak marah-marah MU kalah?" Nah, gitu. Bang, kok enggak marah-marah? Bang, mana marahnya, Bang? Gitu. Tapi udah nggak marah emang. Semalam udah kayak legowo gitu, udah kayak Iya capek lah. gak sih lu ya? Iya. Capek gitu, capek. Energi Marah sih. habis ya. Tapi mood jelek tetap ya. Wah, gua tadi nih pas lagi jalan ke kantor Box di Antasari kan. Tendean macet nih. Macet di tendean. Tut. Tot. Lah udah tau nih macet nih, gua mau keluar kemana anjing. Kan udah bisa. Gua di mobil tuh udah teriak-teriak. Oh iya. Kesel. Gua pengen buka kaca.
tapi ini pada panjang ya. Iya. Pas tot lewat di mobil cuma gue kasih jari itu aja. Sama. Yang mood bagus sepanjang tahun ini dia tahu. Iya. Persib juara, Liverpool juara. Iya, bagus. Aku lumayan lah, PSM juara. Ya, Iya, Iya. PSM lu. Juara. Juve nggak juara kan kita? Juve nggak juara, tapi Tapi kita kan dia PSIS. saya Juve Lazio berantem sama istri tuh. Juve Lazio 1-1 tuh. Kenapa? Gol menit Ya gol terakhir. menit terakhir tuh mood aku jelek banget malam itu. Aku langsung milih tidur deh. Tidur bangun ternyata mood masih ini. Kacau. Masih kacau. Semalam yang pas udah Dibecandain. pusing. apa gimana? Apa gitu ya, kita bahas mau keluar apa? Oh mau keluar, kita mau keluar terus dia bilang kayaknya nggak usah deh. Ini adegan apa sih? Hah? Adegan apa? Panas. Adegan apa gimana? Iya. Bukan keluar. Bukan keluar Bukan itu. berhubungan suami istri. Gimana? Keluar mau rumah. keluar main, jalan, mau keluar jalan, tapi dianya lagi bilang nggak usah dulu deh. Aku lagi malas nih, malas mau keluar gitu kan. Ya udah deh. Akhirnya bad mood jadinya aku malas tuh, aku langsung naik ke atas. Gara-gara malamnya Juve dibobolin di menit 90 plus 6. Kalau semalam pas sudah kan lagi live reaction di box ya. Iya. Terus pas sudah kan kayak Waldo gitu pada wah teriak-teriak. Gue cuma kayak mukul dinding, biar besok keluar aja dulu. Nenangin diri. Keluar. Tapi aja. beneran itu. Kesel ya? kayak elah. Terus kayak balik ke udah gitu aja. Cuma ya gondoknya pengen mau tidur kayak. Iya, Itu aja fans MU kalau saya orang biasa aja semalam juga gitu. Takut tinggal berak kan keluar. Siapa tahu balik lagi skor udah berubah. Belum berubah. Langsung kecewa. TV gue jual tuker TV tabung kan. Aku bilang gitu. Apa hubungannya? Biar nggak dapat siaran digital. Gak usah, Itu tetap Anda tahu infonya dari HP juga tahu. Itu pernah ada penelitiannya waktu Piala Dunia 98 kalau nggak salah. Jadi kalau kita kalah, tim sepak bola kita kalah, dulu pernah ada Piala Dunia penurunan melakukan kegiatan seks. Kan itu? Oh iya. Iya. Jadi nggak mood melakukan itu. Gara-gara tim kita kalah. Gak mood ngejol. Iya. Waktu itu ada penelitiannya. Ilmiah itu. Ilmiah. Ilmiah kalau itu. Itu tuh. Tapi Dan lu memang tetep berpengaruh kan? kamu. Tim lu dulu kalah lu tetep kan? Menang terus. Oh. Dia timnya kalah nikah lagi. Jangan minta kalau itu minta. Dulu ada jurnalnya bener. Jadi kayak lu tuh kayak mood Iya. terkendala ke penurunan aktivitas Oh seksual. kayak banyak. masih ingat 2004 ya? Euro 2004 yang tim Rusia dikasih sama pelatihnya suruh bawa istri masing-masing ikut ke hotel ya? camp, training campnya mereka. Iya. Jadi kalau yang nggak punya istri ya punya pacar gitu-gitu. Maksudnya yang buat bareng-bareng kan. Iya. Nah, iya buat bareng-bareng. Kalau di luar kan mereka kayak biasa aja Iya. tuh. Iya kan? Iya. Santai. Tinggal serumah tapi belum nikah. Iya. Allegri aja baru nikah umur 47, udah mau 50. Pantesan kolot. Tapi punya anak Hasratnya 2. tidak tersalurkan. Kau gathering. Iya, tapi udah punya anak 2, tapi statusnya belum nikah. Iya, lumrah di Iya sono. kan, lumrah di sana. Pokoknya ini Inzaghi juga di mana-mana. Iya, gitu-gitu. Tapi statusnya belum nikah. Del Piero juga. Pagliuca, Del Piero dari awal. Pagliuca. Iya, emang begitu kan. Nah itu tim Rusia itu bawa untuk sebelum pertandingan melakukan hubungan supaya mereka Fight. Strong. Karena kalau setelah pertandingan bisa jadi Kalah soalnya. Kalah karena biasanya pas pertandingan kan benturan-benturan terjadi keras sekali kan. itu Benturan Bang. kiri kanan badan sampai akhirnya benturan kepala yang membuat lu berdarah kepalanya berkocor-kocor di lapangan. Langsung kita masuk ke scalp corner. gokil. Gila. Gokil emang. Pandit emang. Ini terbaik ini Terbaik, Mat. Pandit. Bisa ya? Bro. Bagus ya? Gampang. Oke, Star Corner. Udah ngapain diulang lagi? Ngapain diulang lagi? Jadi kan Biar ganti. tadi gua udah ngebahas main bola kan ya benturan fisikal lumayan lah ya. Iya. Badan, kaki, Nah. tangan semuanya. Apalagi nggak jarang juga bahwa pemain-pemain yang palanya terbentur sampai akhirnya kondisi yang Mengucur. mengucur Darah yang di kepala. mungkin tidak enak dipandang ya. Ya. Menyakitkan. Tapi ternyata scalpnya sangat kuat sekali, tidak ada masalah. Salah satunya Ini kita udah ada lise. Pelan-pelan David pelan-pelan. Ini ada Kisra apa sih di depan sini nih? Elah. David Luiz, Arsenal lawan Wolverhampton Wanderers tahun 2020 pas pandemi ya. David Luiz ini tabrakan benturan sama Raul Jimenez. Oh kayaknya Raul Jimenez, Wolf. si Raulnya kan yang jadi. Itu ntar masalah. Tapi dimasukin tangan. Tangannya dalam kenapa mulut. masuk ke Dia dalam? kan tabok. Ya kan? Dia nggak jadi tembok doang, tapi jadi bukti kalau kepala dan scalp bearer itu harus siap dalam kondisi apapun. Biar coy. Ngocor. Yang kedua,
Alan Shearer saat Newcastle menjamu Aston Villa tahun 2003, Alan Shearer bertabrakan dengan Gareth Bale setelah 11 menit pertandingan. Ngomongnya mesti kayak gitu sih. Meskipun kepalanya harus dibalut perban, Shearer tetap melanjutkan pertandingan. Kejadian ini menunjukkan semangat juang Shearer di lapangan yang tahan banting. Oh, ini cuma pakai ini. Pakai bandana. Tapi kalau di lokal ada juga nih Muhammad ya? Euroliba. Euroliba. Saya masih terkenang tuh Euroliba tuh. Banyak juga AFF ya. Banyak AFF juga. 2004. 2004 ya betul. Kalau di liga? Banyak. Banyak. Nasional. Kenapa? Nasional juga timnas. Terakhir Malik Rizaldi. Saya udah kepikiran ke situ. Cuma saya kan tidak jangan. keluarin. Ya jadi pengingat jangan dilakukan lagi. Seperti Betul, itu, Mas. betul. Tapi Iya, mendingan iya, jangan iya. dibahas. Bang, tapi ini saya Kita bahas ke pemainnya. Enggak, tapi saya punya pengalaman agak unik kemarin. Belum lama sih nonton bola langsung kan, liga lah. stadion ya? Di stadion. Ada supporter itu mau ngeludah ke lapangan. Oke. Tapi kayaknya dia lagi flu. Jadi ya. Reaknya agak kental. Lebih kental. Dari waktu cut. Kena orang di depan. Enggak, tapi kelihatan gitu kayak mau jauh tapi cut gitu. Cuma di depannya Tapi doang. emang ada yang udah sampai ke lapangan ya? Jauh tuh bro. Ada, Kos. Karena kan beberapa stadion kalau VIP-nya deket kan. Itu mau ke bench pemain. Ya tapi buat apa lu? Gitu aja kayak bocil kamu dah. Mending gini loh, di plastik. Diajarin. Tuh, full nih. Diajarin. Gitu. Ngapain? Bukan, maksudnya Ngapain? enggak, kegiatan ini menurutku aneh. Maksudnya kan idealnya enggak usah. Enggak, dilakuin. dia mungkin mau jelasin yang Nggak kayak ini, sampai, Mas. sampai. Yang kayak bocil-bocil ngelempar ludah dari selas lagi gitu. Iya, tapi enggak akan gitu. sampai lapangan Oh, jauh. itu bisa sampai karena itu di VIP, bahwa VIP itu ini bangku cadangan. Bangku cadangan juga ada penutupnya. Jadi Enggak, bakal kalau ke- stadion itu enggak. Karena di belakang kan ada pemain bangku yang cadangan yang langsung kebuka. Iya, ada pemain yang lagi ini kan. Pemanasan. Tetap lebih efektif plastik sih, tapi nggak usah diikat, Betul. nggak usah lempar gitu. Tapi kan nggak ada air liurnya kalau dilempar. Plastiknya doang yang nempel. Nih, di dalam botol. Nah, Di dalam botol. Terus? Udah diludah di gini. Ah, jauh tuh. Itu jauh. Tapi emang ada orang tuh yang ludahnya bisa jauh, Mat. Bambang Pamungkas, bro, kalau Bro. di TV kalau Bapak cuma samping. trut gitu kalau tiap tanding tuh motor trut langsung. ini ngapain ngomongin ludah? Intermezzo aja, Bang. Intermezzo. Langsung masuk nih ke Terry Butcher ya, Inggris lawan Swedia 1989. Ini dia lumayan memorable karena dia mengalami luka dalam di dahi saat pertandingan kualifikasi. Ini berdarah banget ya. Wah, tapi kok nggak disuruh ganti baju ya? Karena ini dia udah di perban, terus pas lagi main berdarah lagi. Harusnya tetap ganti Harusnya, baju. Tapi tapi- mungkin aturan ganti Belum. baju kalau darah belum ada ya. Karena dia, setahu gue deh, dia akhirnya langsung diganti ada baju putih tuh. Merah semua coy, Benesa lepas, nyundul bola. Kan dia back ya, nyundul bola, baju putih berumur darah sampai akhir pertandingan. Iya. Oh, ini dia nih, Terry Butcher. Kalau Juventus Cileni tuh sering banget tuh. Ucel ini di Itali pernah, di Juventus sering. Pernah. Di Indonesia paling sering Dadang Sudrajat kiper. Serius, dia benturan kepala terus dia tiap main. Kenapa? Nggak tahu emang sering. Dia lawan Mike Tyson. Silakan lu googling Dadang Sudrajat benturan kepala itu banyak pasti. Enggak, dia ngapain? Kiper. Dia ngelawan Mike Tyson gimana? Dia sering kalau ini jatuh kena kepala, duel kena kepala. Enggak, kayaknya berat di kepala jadi jatuhnya kepala duluan Sering, selalu. serius. Kalau Banyak kita kan pikiran. tahan pakai ini, kalau kiper tuh Gitu. pakai bawah kayak gitu kan. Kalau dia langsung kepala dulu. Menurut Opta itu Dadang Sudrajat. Data Opta. Opta saya. Optaripan. Optaripan. Sudrajat. Data Opta. Serius. Dadang Sudrajat. Ya kalau emang berdarah pasti pakai perban karena perban ya memang cuma bisa membantu sementara tapi yang membuat kepala tetap siap adalah perawatan yang rutin. Kulit kepala yang sehat itu penting apalagi kalau kamu harus selalu berada di kondisi di bawah tekanan panas dan keringat. Yes. Nah, makanya kalau keramas pakai Clear. Clear dengan 10 kali niacinamide plus pirokton olamin perkuat scalp barrier kamu dan bantu cegah ketombe muncul dari akarnya. Respect. Nah, langsung check out di keranjang hitam biar kepala kamu tetap terjaga, scalp barriernya selalu sehat dan kuat. Yeay. Clear pertahanan kulit kepala jadi kuat, cegah ketombe dari akar ya. Clear, clearly, tahan banting. Udahlah, sekarang kita ngobrol. Keren, ngomongin tim lain, ngomongin sepak bola, dan kita ngomongin dua podcaster sepak bola terbaik setanah air. Yoi. Tanah air. Dia tanah air, kalau kita sejagat raya. Sejagat raya. Kita juga sikat raya. Hei bro, Hey, nggak tahu bro, aja. bro, sebentar nih. Bro. Anda tahu Abel Xavier Tahu. yang Piala Eropa final? Ah. Datang ke kita, bro. Ah. Raja Nenggolan. Ah.
AS Roma. Ribut soal Juventus AS Roma dengan saya di luar kamera. Betul. Betul. Oh dia benci banget sama Juve ya? Benci banget. Ditunjuk-tunjuk aku. Pakai bahasa Inggris juga aku. Yes. Raja Nainggolan. Ribery is Juventus. Biar aman lah. Harusnya lu bilang, halo gue ngeliat tuh di Sanopati anjir. Gitu semua. Siapa lagi ya? Apa lagi sebut? Kasih tau Mas, kita undang siapa? Kasih tau. Vincent Desta belum pernah ke kalian. Di sini sering bro. Cita-cita saya ya Pak Vincent. Ya, Sumpah cita-cita saya adalah membahas bola dengan Pak Vincent di Sport 77. Saya belum pernah tuh. Ya karena itu kita wujudkan impiannya Mama, kita panggil Vincent Rompi. Di Sport 77. Di Sport 77. Mana orangnya Pak? Sport 77. Orang bahas di Sport 77. Pengen ya? Lu pengen nanya apa ke Pak Vincent? Iya Pak Vincent sama Pak Desta kan dua-duanya kan suka bola banget. Satu Arsenal, satu Liverpool. Iya. Saya baru masuk tadi kayak Pak Vincent langsung ngomong, muka sedih amat digituin sama Vincent. Iya. Nah, kan pengen gue balas, ya sama-sama urutan 2, nggak usah ngoceh. Betul. Tapi bos saya. Kalian Iya. baru bisa mendatangkan Bambang Pamulang, kita BP 2 kali. Beneran bro. Dan kami satu-satunya podcast di dunia yang pernah mewawancarai Boa Salosa 4 jam. Non-stop. 4 jam. Pernah Anda wawancara 4 jam? Pernah. Dalam ada- satu episode? Pernah ada tag episode jam 5 subuh habis dari episode? Oh enggak pernah. Pernah ada. Kita pernah. pernah minggu lalu. Ada tapi sih. Ya OB Jam berapa? after pertandingan. Jam bukan berapa? podcast tapi itu, bukan Bukan wawancara podcast. ya. Bukan wawancara, kalian wawancara. Iya. Preview kan? Wih, bukan. Pulang dari sini saya terdampar di Halim tidur. Gua di sini saya buru-buru naik ojek langsung pulang. Ah, 5 subuh. Jam 5 subuh. jam 5 subuh ya. Jam 5 subuh. Keren. Apalagi? Dedikasinya. Apa lagi? Kasih tahu. Ya, orang-orang Serbia kita udah mantap sebagai podcast terbaik di Serbia. Kita bahas perang. Serbia Montenegro kita bahas perang. Si ini. Dejan. Dejan juga. Dejan Dejan. sudah, Spasos sudah. Siapa lagi? Vladimir Vujovic. Terbang dari Serbia, turun di Bandara Soekarno-Hatta ke Sport 77 dulu. Itulah kekuatan kalian. Kita sudah pernah mewawancarai orang Palestina. Si Rashid. Si Betul. Rashid. Dan habis wawancara, dia kembali ke Soekarno-Hatta, terbang ke Palestina. Kita pernah mewawancarai mantan yang punya Inter. Erick Thohir. Tapi saya diam. Tapi saya pernah di sebelah saya. Tapi Pak Erik suka sama dia. Menggemaskan katanya. Oh iya, menggemaskan. Ini Exco besok. Exco. Ya. Ini juga Komisaris. Exco. Komisaris. Enggak, BUMN. Oh, yang bisa dipilih oleh ketua langsung Sekjen. Nah, Sekjen. Sekjen PSSI Mukti Entut. Gila. Ngebahas tim-tim yang akan promosi. Ini ya, cocok nih. Kalau kita mau, Dia pasti tahu kalau ada tim yang bakal promosi itu, dia pasti dia tahu. tahu dia. Apa enggak Dia kok tahu. ntar orang-orang nanya aku. Nah, gitu lah. Kemarin udah ditanya tiket-tiket pertandingan. Tapi menurutku yang promosi-promosi itu Mat sebetulnya bukan arisan sih, menurutku ya. Arisan itu apa? Kan ada yang bilang, wah kalau Liga Settingan. 2 tuh udah disetting, kita udah pasti tahu gitu. Itu tuh kayak kita ikut turnamen nih, timnya Tio, timnya Mukti, tim Ya. lu, tim gua. Tio bilang, gue bawa anak-anak Vindes aja deh yang turnamennya gitu. Terus Mukti, aku bawa teman-teman SMA aku. Terus lu bilang, gue pengen agak target juara deh, aku bawa misalnya pemain-pemain Tarkamnya Agen Agung gitu. Terus aku bilang, aku pengen agak bagus deh pakai Noh Alamsah dan teman-teman. Mantan timnas. Gitu. Mantan timnas misalnya. Kan dari awal juga dalam turnamen itu udah tahu nih, oh berarti Niatnya. tim Ripan nih target nih. Iya. Timnya Mamat, kalau Bener. tim gua yang hura-hura aja deh, aman. Ini kayaknya yang lolos Mamat sama Ripan nih. Fun football. Fun football. Jadi sebetulnya menurutku itu bukan arisan sih. Sebetulnya memang dari awal tuh kelihatan gestur-gestur tim target tuh kayak gitu. Lebih bisa terdeteksi ya. Iya kan kalau orang bilangnya udah diatur ini arisan. Kayaknya enggak gitu deh. Memang dari awal targetnya udah beda-beda gitu. Tio pengen senang-senang aja, Mukti pengen reuni sama temen-temennya, lu sama gue pengen target gitu. Dari awal jadi pemain itu udah beda tuh. Secara kualitas, secara target, secara gestur. Tumben Ana ngomong gini di sini, kalau nggak ada kamera kayak gini dah. Enggak. Aku baru ingat gara-gara tadi Mukti. Jangan tanya ke aku kan Mukti takut tuh untuk Tapi menyebutkan. tim Anda degradasi. Di mana? Pandeglang. Enggak degradasi dong. Oh, dipecah, dilebur ke 4 ya? Iya, aturannya jadi harus keempat. Jadi keempat. Iya, gara-gara Liga 3-nya, Liga 2-nya turun ke Liga 3. Kenapa memang? Kebanyakan tim kan? Jadi Oh iya, Liga 1, Liga 2, yang Liga masuk 2. ke nasional itu tetap di Liga 3. Yang nggak masuk nasional ke Liga nggak masuk 4. nasional turun Liga 4. Ya tadi kan ngebahas narsum baik banget ya.
Ya. di Sport 77 ya. Banyak banget. Terus ada cerita nih, pernyataan orang-orang bahwa Sport 7 merusak harga bintang tamu. Merusak harga bintang tamu. Itu orang Itu, tuh merusak harga Orang bintang bilang, tamu. Saya mengaku. sudah verifikasi langsung ke Mamet, mana ya? Siapa lagi ya? Kemarin ya. Ada katanya pemain nggak mau datang ke sini. Karena Sport 77 guys. Sementara faktanya kita tahu bersama. Saya sampai bilang dia, sumpah ini. Nggak, tapi itu yang beredar, Mat. Itu yang beredar. Itu beredarnya gini, karena berarti mereka mau datang ke sini karena dibayar. Tapi kalau datang ke kami karena ikhlas dan memang pengen membahas sepak bola, berarti udah terbukti kita lebih bagus. Jadi mereka sengaja bawa nama kita untuk minta lebih tinggi. Jadi biar datang di sini lebih tinggi dapat. Kalau di kita datangnya adalah friend. Pertemanan. Tapi pulang nyesel karena syutingnya jauh di Telugong. Tidak ada yang nyesel. Karena itu Kemarin berapa legend yang datang di kantor kita? Siapa-siapa ya? Pak Firman, Firman Utina. Hamka. Dalam waktu yang sama. Bayangkan. Ya sama kita juga sama. Dalam waktu yang sama. Sama, Iya, saya sama, makan di bakso sini sama ada. Hamka sama Firman. Orang makan bakso bareng di belakang. Iya, Alex Martins datang juga. Oh iya. Alex Martin siapa lagi? Ricky Christian Martin datang, Gonzalez. Ricky Martin. Dalam waktu yang sama Andre Tani datang nongkrong di kantor, katanya jauh. Kalian belum pernah mendatangkan Hipsi Koir. Kayak kita udah 2 kali. Iya. Si Koir pandit papan atas. Papan atas. Bro. Dia Papan atas. mengerti taktik sepak bola dari gegen pressing sampai tiki taka. Dia spesialis Parma sama Turam. Dia katanya suka persilam Lampung. Persilam Aduh, nggak ada PSBL. Emang iya dia bilang gitu. Persilam Lampung. Persilam Lampung. Sepak bolanya berhenti di Parma, Turam dia. Baru lah. Terus iya. kalau misalkan si Sport 77 sudah memiliki segala, kita uniknya apaan? Unik Nah, dari cari kita. unik lain lah. Bisa foto dengan patung Pindes kalau jadi bintang tamu sini. Oh iya benar. Bisa Aku akan foto. bakal itu ntar pulangnya. Ya, Iya, belum itu pernah ikonik. pemain muda mau berangkat ke luar negeri minta restu di kalian kan? Belum pernah. Belum pernah. Di kami datang khusus minta petua. Barnabas Sobor. Anda kasih petua? Anda kasih petua? Minta petua dan saya kasih nasihat. Sebelum Sebelum jam, pergi berapa ke jam? bandara, berangkatlah kau. Nak kelutua dia. Berapa jam kasih petua? Hah? Berapa jam kasih 1 petua? jam. Saya kasih petua 1 jam, dia pun di sana seminggu. Oh, tapi ini Bang, bintang tamu kalau ke sini minta petua juga. Apa? Ke dokter Tirta. Oh. Pasti nanya penyakit. Penyakit. Bintang tamu kalau ke sini. itu lebih konsultasi Hampir ya. semua Itu- konsultasi. Moodnya jadi sedih. Itu kekuatan kita ada di situ. Itu mental jadi turun kalau Iya. itu. Tiap, tapi tiap beneran Bang, tiap bintang tamu kesini pasti tanya, dok pesku 6 kira-kira BPM ku berapa? Selalu gitu. Dan sekarang saya ngikutin itu. Tapi kan, ya lagian juga kan, maksudnya nggak bisa lah dibandingkan. beda. Kita kan dapat 3 piala. Iya. Secara terbaik 3 piala kita Tapi sapu bersih. piala kalian tuh bukan piala yang kita incer, kita lebih ngincer. Incer apa? Panasonic Awards buat ini. Pada Sonic Award berarti individual. Anda yang dapat atau Tio yang dapat. Program. Tapi bisa ada kan? Tapi kan Maksudnya, TV. YouTube lebih dari TV. Boom. oh, tapi kalian belum pernah ngadain main bola bareng yang ada pialanya. Dari Clear. Kasih tahu. Itu sudah dari awal. Sudah kita duluan. Mereka udah Belum duluan. ada program ini sudah Lu duluan. mesti ngomong sama gue dulu. Gue udah tahu. Bahkan udah saya tahu. ajak Vindes waktu itu, ayo bikin satu tim, kita ikut company class. Ada piala juga nggak? Ada. Ada. Yang menang siapa? Yang menang waktu itu adalah brand Apparel. baju. Oh, ini serius. Oh, serius. Kita kan kodenya fun, tapi nggak fun-fun banget. banget. Kita kodenya fun. Gak fun-fun Oh, banget. nggak fun-fun banget. Ada poolnya, ada bagannya. Jadi Oh, gimana, Bu? ini uniknya dari sini ada satu host di Speak Bola ini yang sekali syuting tuh dia menaiki 1, 2, 3, 4 transportasi. Dan itu siapa? Saya. Jadi saya ceritain. Coba. Betul. Dari Kalau rumah. itu saya hormat. Saya hormat. Dari rumah naik motor. Naik motor. Ke Ke stasiun mana? stasiun. Ke Stasiun stasiun mana? Tugu. Tugu. Oke. Dari stasiun Tugu naik kereta bandara. 2 kendaraan. ke bandara. Iya, Oke. 2 kendaraan. Habis itu naik pesawat. 3 kendaraan. 3 kendaraan. Kesininya naik mobil online. 4 4 kendaraan. kendaraan. 4 Benar. kendaraan. Jadi sekali pergi dan pulang 8 kendaraan. 8 Anda harus kendaraan. hadapi ya. Dan itu nggak 2 hari 3 hari ya, 1 hari yang sama. Satu hari yang sama. Datang tiba pagi, syuting siang, malam balik. pulang. Malam Keren, balik. selalu Muktentut. Dan host di sini ya saya lagi sih ini.
adalah orang yang bisa nektokin semua orang. Karena orang Jawa bahasa Oh basinya betul. jago. Kemarin saya Jauh. pulang dari episode yang kemarin, saya ketemu supir, macet 1 jam lebih. Dia cerita terus, saya tektokin. Contohnya? Kuat. Bang, Anda ini sumpah kuat, demi Anda Allah, kuat. kuat. Tiba-tiba drivernya ngomong gini. Yang saya kaget ya, pertama dia bilang dia orang kerja di perusahaan minyak gitu. Saya iya Pak, saya sering beli burung Mas. Saya koleksi tumbuhan juga di rumah. Saya punya belimbing dewi. Gitu. Mas tahu belimbing dewi? Tahu Pak, belimbing dewi. Udah sampai situ. Jalan lagi, tiba-tiba dia bilang, Mas, kamu tahu nggak? Saya ini petualang. Di situ saya udah pusing. Tiba-tiba bilang petualang. Si Bolang nih ya? Nggak tahu, Bang. Si Bolang. Aduh ya Allah. Tapi kenapa- memang itu dari usaha sih. Iya. Tapi ya setiap podcast sepak bola semua punya keunikan masing-masing. Punya. Iya. Tapi sebenarnya sejujur-jujurnya waktu itu adalah tujuan saya kayak begitu. Itu juga ini aduh sombong banget ya kita ya, sombong banget kita. Iya. Tapi tujuannya adalah sebenarnya memperkenalkan kanal-kanal olahraga di tempat lain. Tapi kan nggak mungkin. Hei nonton dong kanal kan Nggak sport. mungkin, iya. Jadi mending dibungkus dengan kesombongan. Nggak apa-apa. Makanya habis itu kita juga "Ih, kayaknya terlalu sombong. Tapi nggak apa-apa, jadi seru. Gitu, jadi Jadi kayak seru. waktu itu Oki mulai FIFA Gol, kita sebut. Iya. Sekarang Pandit Bola juga kita lebih bagus. Makanya yang dimention yang kenal-kenal sebetulnya. Yang kenal-kenal. Kalau yang nggak kenal Bener, takutnya Bos. mereka Iya. baper nggak Iya. tahu kita kan. Bener. Bahkan ada perekrutan antara bukan manajer, direktur dari sebuah majalah ya, sebuah apa namanya? Media. Media olahraga itu perpindahan direktur bursa transfernya itu pakai opening kita karena kita menyebut dia. Tulisan-tulisan dari Ainur Rohman. Nah, Waktu pergi ke Fantasista bikin video welcoming. Dan itu kata-kata itu dulu. Masih ada nggak Fantasista? Masih. Masih ya? masih ya? Masih. Ilham kan? Nah, yang paling hijau siapa? Dari Yang sekian terbaik ratus dulu deh, yang episode. terbaik. Apa yang terbaik dulu? Oh, Yang banyak, terbaik dulu. Yang terbaik dulu. Banyak. Satu aja lah yang Buah Salosa lah, 4 jam bro. 4 jam sih wawancara. 4 jam gue juga. Tanpa jeda, tanpa istirahat. Dia istirahat sekali. Makanya Tipis, itu kan tipis. 3, 4, 8 apa secara itu. Karena dia izin sekali untuk kencing. Karena pas yang Dan dia, itu bulan puasa. iya yang pas dia gue nonton itu, gue tinggal sambil gue kerja, gue dengerin aja. 4 jam, gue pause, besok lanjutin lagi. 4 jam. Dan sampai sekarang masih jadi viewers terbanyak. banyak ya. Iya 10 juta. Padahal 4 jam. Padahal kan awalnya itu BP kan susah Iya. untuk kemana-mana lah ya. Iya. Oh itu kita 2 jam lebih nih. 2 jam Ternyata. setengah gitu. Pas Boas datang, kayaknya di atas nih. Udah banyak pertanyaan yang ada di kepala kan. Dan itu negonya juga lumayan alot. Mamat harus terbang dulu Saya ke ke Jayapura. Papua. Ngopi dulu dengan kakak Boci. Kakakku. Kakakku, adik di Jayapura. Ngopi di mana? Oh, adik datang di sini. Oke, kita ngopi. Ngopi sampai malam jam 1 apa? Kakak aman tuh, Sport 77. Oh iya, bilang anak-anak aman, kakak berangkat. Oke. Video ya. Video. Biar ada bukti. Beli tiket ya sekarang. Siap, beli tiket sudah. Beli tiket. Tak. Oke. Kakak Boci datang ke Jakarta, ke Sport 77, istirahat di hotel, Balik malamnya lagi. terbang. Respect. Balik lagi. Hanya Sport 77. Papua loh. Hanya Sport 77 bro. Tapi emang public speaking-nya juga bagus. Bagus ternyata. Dan banyak hal yang insightful lah. Iya. Iya. Ternyata dari kakak Boci. Gue gemeter tuh pagi-pagi nih, kan yang kita habis wawancara siapa ya, yang konten kita masuk ke Bio Paulin, Oh ya. yang sama apa? Yang kita wawancara siapa di sini? Yang Greg. sorry, Jack Comboy, Greg, kita wawancara Greg, ya kan. Tiba-tiba habis itu viral rame, besok pagi ya. Tak, wah kok ada yang follow gue nih, set. Kakak Boci. Wah, mulai hari ini konten saya mesti baik-baik nih. Di follow sama kakak Boci. Nanti kalau ke Jayapura kasih tahu saya. Nanti kita nongkrong dengan Kalau kakak aku Boci. yang kedua sama Noah Alamsa sih. Malam ya. Aku senang banget Noah Alamsa datang. Iya. Nah tapi kalau yang tipikal gitu ada banyak banget coach. Yang Yang kita kayak- senang gitu. Yang Oh datang. iya. Kayak Mana Hati tuh lucu menurutku secara konten tuh asik banget karena lucu banget. Alvin yang kita tahu kasus-kasusnya dari teman-temannya, sekarang kita sodorkan ke orangnya nih. Itu tuh juga lucu banget gitu. Iya, Menurutku menarik. Yang kayak Noah Alamsa tuh kayak nostalgia tuh kayak pemain-pemain Bariti tuh hampir semua seru ya, enak iya. tuh. Karena kan Seru tuh. pas dulu kita nonton mereka di layar kaca, terus kita ada Benar. kesempatan wawancara, jadi kayak Betul. pengen nanya Benar, banyak Iya. gitu. Itu yang terjadi di Noah Alamsa kan kayak ini pas di
masa-masa kita nggak pernah absen nonton Liga 1. Betul. Itu, Mat. Iya. Alhamdulillahnya punya dapat konten seperti ini tuh terima kasih ya. Iya. Jadi kita dulu nonton di TV sekarang bisa ngobrol bareng. Bisa sebelahan langsung. Dan banyak-banyak oke sih menurutku. Iya banyak. Nah tadi kan yang oke-oke nih. Kalau yang Zong. Zong. Tidak banyak sebenarnya, cuma satu Zong, dua di kepala. Zong tuh. itu menurut kita tapi. Iya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya bukan viewersnya nggak Zong tapi. Iya. Aku Jumafo kita ini Gak bahas usah Jumafo. kepancing sebut. Bisik aja. Bisik Udah aja. Gak disensor, usah kepancing disensor. sebut. Lah, ada fo. Nggak karena ini ya, language barrier. Karena kayak pelan-pelan gitu. Oh, pace-nya Ngobrolnya tuh. pelan. Terus kita ngapain lagi? Aku umat ini kayaknya gak ada yang nonton deh, tapi yang nontonnya ternyata banyak. Banyak yang suka. Kan kalau di medsos dia kayak anjay, ini Anjay. bercanda. Pas ngobrol, aduh. Yang satu apa ya, 2 kata, 3 kata gitu yang kita harus gali terus. Iya. Nah, sementara kan terbatas ya, maksudnya kita untuk menggali itu, ini mau kemana lagi kalau dia yang tadi aja dia udah jawab sependek itu. Ya mungkin dia bahasa Indonesia juga tidak terlalu sebanyak itu kosakata jadi Iya. pas Iya, gitu iya, aja. iya, Karena iya. kalau di sosmed dia mesti sering bercanda sama saya. Iya, Kalau iya. saya posting mesti komen Iya, gitu. dan di luar aman. Iya. Maksudnya ketika habis syuting juga aman. Ngobrol ya. Beda aman-aman mungkin. aja, iya. Grogi mungkin grogi ya. Ya mungkin grogi. Mungkin grogi. Kalau yang gagal tayang ada nggak, Coach? gagal tayang Enggak nggak sih. ada. Nggak ada tayang. Semua kita tayangin. Tayang semua, iya. Semua kita tayangin. Kayak Nggak clip ada on yang- mati tiba-tiba. Ada di kasus Mark Klok Mark Klok. di akhir-akhir tuh gambarnya Ternyata- hilang. Gambar hilang. Gambarnya ternyata kamera itu Diulang. mati. Dan tidak ada yang sadar. Ada yang Kalau kamera ganggu itu kali, mati. mistis. Enggak. Tapi itu pernah ya, itu pernah, tapi aduh malah. Ini nggak Jangan apa-apa, deh. nggak apa-apa, yang mistis mah. Jangan deh. Enak, Bukan kenapa? mistis, tapi ini aduh jangan deh. Nggak apa-apa dong, Jangan. nggak apa-apa udah tanya. Udah, kalau ngomong udah bisa. Jangan ngomong. Karena nggak bisa diomongin. Ya bisa. Bener, nggak bisa. Bismillah dulu, bismillah. Paling halus deh, paling halus. Nggak Paling bisa, udah nggak bisa. itu. Kesurupan atau apa? Enggak, Kodenya. Apa? Gue jadi nggak tahu juga nih apa. Yang itu lampu mati. Oh. Itu nggak bisa diomongin. Mau ngomong nggak? Nggak bisa. Susah. Susah, nanti aja bisa kita cerita ya. Oh. Itu agak awkward di situ. Itu sempat awkward tuh, sempat kita mau mulai lagi berat itu. Iya, karena Ketika lampu nyala kita ini Mau mulai berat. lagi karena Iya. udah Oh, sama pace-nya udah tamunya nih keputus ya? Iya. Tamunya kita nggak boleh kasih tahu nih. Iya nggak bisa, nantilah di luar. Inisial. Nggak usah, kalau inisial. A4 huruf aja deh. Lokal internasional. Ya elah, nggak bisa, sulit. Karena kalau bahas itu pasti juga dikasih. Maksudnya kalau kita bahas juga pasti dikat. Oh gitu. Iya. tapi ternyata banyak yang nonton si Herman Jumafo waktu itu. Banyak. Pas kita, oh jangan-jangan ini nggak ada yang nonton kan takutnya gitu kan. Kayak Iya. terlalu slow gitu pace itu. Karena emang terkadang kalau kita berpikir, ini pasti, kadang kan, oh nih episode seru banget nih. Tapi Iya. ternyata views-nya oke aja gitu Iya, kan, iya, bagus iya. banget. Terus bilang kayak kurang deh. Terus dia kayak views-nya meledak gitu. Iya. Suka-suka ajaib emang. Rahmat Darmawan kita nyangkanya itu bakal bagus banget. Tapi ternyata segitunya. Nggak sebagus yang lain-lain. Kalau yang ini, coach ketemu orangnya langsung emes. Wah ternyata aslinya seperti ini. Gitu. Banyak bro. Fernando Pahabol kita nggak nyangka bahwa dia bagus banget ngobrolnya. Itu juga saya harus nongkrong sama dia tuh. Gimana? Lu mesti ketemu dia dulu Di nih. Cikini. jadi pembagiannya Ketemu di Cikini. pembagiannya kalau yang timur itu urusan Mamat tuh. Kalau yang pemain timur mereka- Mamat yang ini ya. orang ini ya. Kalau mereka udah susah bisa Alvin di Surabaya. Oh, ini tidak bisa. Saya disuruh telepon. Kang Alvin bisa tuh. Oke, aman. Itu aku dapat. Oke, siap. Kang Kalera sampai terasa. Betul. Langsung kan aman data. Kayak begitu tuh, suka begitu. Yang kita live tuh. Iya. Bertiga kan Alvin nggak bisa tuh. Iya. Mana hati udah oke, Samsur udah oke, trio SAD Dia kan. lagi liga juga kali itu. Dia lagi liga, udah bilang gak bisa. Saya telepon dong, sore. Ke Calvin, bisa toh? Bisa, tapi saya habis main baru berangkat. Lah tadi bilang karena gak bisa ya. Itu ya apa-apa. Kak Calvin berangkat abang-abang, respect ya. Bang. Respect. Luar Kalau aku ini, baik-baik. Bang, kalau aku waktu di sini tuh, mohon maaf tapi sebelumnya buat bilang tamu ini ya. Siapa? Spill deh, Bang 3 huruf deh. Firman Utina. Oh, itu banyak itu. Karena waktu masuk dia kan nunggu di kantor pindah sini kan. Waktu aku masuk, aku kira ini orang tuanya sih anak saker, aku kira gitu. Ternyata Bang Firman Masa Utina. gak kenal Firman Utina? Kok kira kan beberapa pemain tuh kayak Atep lah. Atep tuh masih ya kayak di TV. Ngejaga, gitu. sama. Oh, iya. Nah, Bang Firman nih udah
udah dewasa lah gitu kelihatannya. Dewasa. Dewasa. Pokoknya udah berumur, Beda udah sama yang berumur. di TV. Iya, Iya. itu coach. Iya. Kalau Atep tuh juga, Nah. Atep tuh bener-bener kayak yang kita lihat dia Di main di TV. Lebak Bulus tuh. Sama. Sama. Iya, bentukannya sama tuh. Yang awet banget tuh Nur Alim tuh. Jabrik. Oh, Nurul Bang Jabrik. lagi. Awet banget tuh liatnya. Kayak gak berubah-berubah nih orang. Tuh sih. Bentukannya ternyata sama. kocak. Bentukannya sama ya kan. Iya, ternyata kocak banget juga. Gitu. Iya, iya. Tapi ini banyak, gue mewakili pertanyaan banyak netizen. Oke. Netizen. Apa tuh Coach netizen? Ripan beneran coach gak sih? Ada lisensi, 50-50. Ah? ada lisensi khusus coach. Beneran lah, orang topinya C. C. Central Park. juga Panggil bisa. saya double C. Beneran coach, kalau lisensi ada lisensi futsal. Oke. Oh, bocah. Futsal. Terus kalau pegang klub, pernah pegang juga halus futsal. Haji Lulung untuk semua. Haji Lulung untuk semua. Punya Haji Lulung bener? Yo. Iya. Iya, punya itu Tanah Abang. Dulu Iya, sering iya, banget Abang. di Jogja tuh. Oh iya. Iya, Halus. Abang Logo. Bagus kan masalahnya kan? Bagus, bagus. Sekarang di Liga Pro. Liga Pro. Pernah pegang itu juga bareng-bareng. Sama kemampuan futsal berdua ini gila sih. Nggak boleh. Apa namanya ilmunya tentang futsal, tentang trivianya. Ya kan Anda juga. Saya gitu cuma kan. tahu tifosi futsal tempat futsal. Itu punya Tio. Iya. Tifosi ternyata. Roma. Sampai itu ya pelatih futsal pengen ke kita ya. Soto ya. Soto sampai. Soto pulang sama saya, Bro. Ke Oh hotel iya, Jabara. Anda pulang sama Kita Soto. ngobrol Inggris, Bro. Asik. Apa-apa? Oh yang itu. Bahas soal pemain Papua. Maksudnya dia tuh mes lihat sana dia mau berangkat ke sana. Nanya-nanya bahasa Inggris. Yang itu kan. Apa yang yang orang siapa Jepang yang kan? Saya antarnya pulang, ah? Yang orang Jepang bukan? Ke Soto orang Spanyol. Yang Jepang itu siapa, Timnas. Kensuke. Kensuke. Nah kalau Yang Kensuke terbaru. itu saya punya pengalaman. Waktu mereka ke Jogja TC atau apa waktu itu ya. Itu saya suruh stand up di depan pemain Kensuke? futsal. Iya. Hajime Masde. Suimase. Suimase. Semoga ike-ike gitu. Semoga enak gitu mendengarkan stand up saya. Kan enak kimochi. Kimochi gitu. Semoga Ntar gitu di kimochi. Jepang ya. Kimochi gitu. Karena apa sih kimochi bang? Nah, Enak, makanannya enak gitu. Ike. Ya tadi kalau pertanyaannya coach, sebenarnya malu sih, nggak coach banget sih. Bener serius. Makanya aku suka diplesetin KUCH bukan coach yang C. Coach. Coach. Karena Ini bukan coach juga. Bener-bener Coach Justin ini. Apa? Lisensi futsal tapi ngomongin lapangan gede nih. Ya karena makanya gue nggak pengen mengasosiasikan ke coach, tapi orang-orang udah manggil dari dulu kan, udah lama. Aku di kampung emang ngelatih anak-anak komplek, anak-anak bocah. Terus ketika di Bandung kan sering nge-tweet analisa-analisa kan. Itu sebetulnya dari sarkas teman-teman ke siap coach gitu misalnya. Oh. Persib menyerang dari sini, gua gini-gini tuh. Siap coach gitu. Sebenarnya dari ledek-ledekan itu sih. Jadi orang manggilnya yang nggak tahu kan ke-follow, nggak tahu latar belakang tuh jadi ikutan panggil coach gitu. Iya, paham. Ahmad juga tiba-tiba jadi coach jadi udah tanggung kan. Iya, Ya coach. iya emang. Iya kan Good. maksudnya. Iya jadi coach. Coach kan? Iya. Kocok, pokat kocok. Ya kan kita nih, ini udah kedatangan dua podcaster sepak bola yang Iya. sangat lokal, bahas lokalnya gawat ya. Dan selalu jadi Iya. patokan prediksi timnas. Nah, ini kalau ada pertanyaan nih dari Patokan produser prediksi kita ya. Ini titipan Jegel soalnya. kalau patokan prediksi. Kalau soal-soal prediksi jegel aja. Jegel salaman dulu biar Salaman dulu, ya. Ini pertanyaan titipan dari produser kita. Ya. Ya, dia nanya nih, Satya nanya kepada kalian berdua. Komentar tentang Shen Patinama yang memilih berkarir di Thailand, tepatnya di Buriram itu gimana? Kan dari Eropa nih. Termasuk penurunan atau itu jalan yang tepat untuk Shen? Sebenarnya apa dulu untuk karir Sen apa untuk timnas? Dua-duanya. Dua-duanya deh. Dua-duanya. Kalau aku ya untuk karir Sen ya dia pastinya dia lebih tahu yang terbaik ya daripada di sana dia nggak mendapat tempat gitu. Batu loncatannya juga nggak tahu mau kemana gitu kan. Pada akhirnya karena dia nggak dapat menit bermain yang cukup sehingga klub-klub lain juga nggak ada yang lirik jadinya dong. Yeah. Nah pada akhirnya dia mungkin memilih tempat yang dia bisa dapat regular starter gitu. Kalau udah dapat regular starter, abis itu dia bisa comeback ke Eropa juga masih mungkin karena masih muda. Ditambah, oh ternyata dipantau lagi bagus karena biasanya pemain-pemain muda yang di Eropa nggak dapat menit terus kemudian keluar masih tetap dipantau sama tim-tim Eropanya, terutama kan dia Belanda kan, Ya, ada agennya masih juga kan. tetap Agennya, masih iya, tetap iya. dipantau gitu. Beda sama pemain-pemain Asia kalau udah kembali ke sini tuh udah dibiarin tuh. Tapi kalau pemain yang memang dari kecil berkarir di Eropa, akademinya udah punya dasar, harusnya nggak masalah sih menurutku. Yang penting dia dapat ini. Menit kalau bermain, Menit setuju. bermain. Gimana, Coach? Kalau aku idealnya menurutku naturalisasi itu kayak Jai Inses.
sama Kevin Dix gitu. Yang tak terjangkau gitu, yang main di Serie A. Oh, udah paten gitu. Main di atas gitu, udah nggak usah ke Asia ujung Asia Tenggara, ujung-ujung Liga 1 gitu. Aku sih pengen naturalisasi udah di level itu aja. Main ke Swedia, main ke mana gitu. Tapi kalau nggak bisa tembus. Berarti naturalisasinya harus yang level J-Inces. Tapi kan masalahnya, makanya kalau untuk level timnas kayaknya nggak terlalu penting deh, menurutku ya. Karena di sisi dia ya maksudnya silakan kalian urus karir masing-masing, pelatih yang pantau. Kalau memang menurut pelatih levelmu turun nih, ya masih ada Verdong sama Dan James. Kalau udah ke Asia tuh udah level-level ya, cari aja di Liga 1 gitu, nggak usah naturalisasi. Kalau udah mulai mendekat ke Malaysia. Nah itu kan orang jadi pikirnya kayak gitu, ketika lo pemain itu pindah ke Asia misalkan, ya ngapain lo jauh-jauh nyari pemain. Iya gitu, kalau aku idealnya tuh J-Inces tuh, bagiku ideal banget tuh Kevin Dix. Jadi maksudnya kalau udah lo main di Liga 1, ini mah cari Yakob aja. Cari ke Yakob Sayuri, cari yang Enggak itu. sih, menurut Kalau aku sih gitu ya, idealnya bagi aku ya. Kembali lagi dulu naturalisasi buat apa? Kalau naturalisasi itu kayak misalnya, dia punya darah Indonesia, kita naturalisasi. Kan itu tujuannya. Bukan cari pemain bagus, kita naturalisasi. Dia punya darah Indonesia, kita naturalisasi. Artinya semua pos yang punya darah Indonesia harusnya dinaturalisasi. Kau mau nggak pilih Indonesia? Iya. Oke mau nih, oke pindah karena kau punya darah. Apalagi kayak Sen, empatin nama di belakang. Sama putra sepupu. Putra empatin nama. Sepupu. Maksudnya itu sangat kental Indonesianya. Jadi ketika dianya sebagai seorang yang sudah terlanjur punya paspor Belanda. Tapi dia, enggak sebenarnya saya pengen ke Indonesia gitu. Mau main di timnas atau enggak dinaturalisasi, naturalisasi aja. Karena naturalisasi proses hukum bukan proses sepak bola. Kalau sepak bola kembali ke pelatih menurutku. Pelatih lihat, dia dari Belanda. Dia apa terakhir klubnya? Swansea ya? Bukan. Si Nathan. Itu Nathan. Kaskaupen. KSUPen Belgia kan. Iya. Di Belgia dia nggak dapat tempat akhirnya pindah ke Thailand. Lah Nathan juga di Swansea cadangan mati, tapi tetap dipanggil. Sekarang dia kalau reguler di apa namanya Buriram, kualitasnya makin menanjak dan oke untuk level Asia. Oh, ya, juga panggil aja. Iya, Kalau pakai patokan begitu, ya cuma Jai Ije sama Mes berarti back kita itu. Iya. Udah nggak ada lagi. Saya Liga 1 lah ambil. Gitu maksudku. Kalau aku ya idealnya. Iya tapi Menarik kan nih. nggak adil. Menarik nih. Menurutku nggak adil sih coach. Karena semua Iya itu kalau lu punya kan darah Indonesia. Kalau Anda kan dari proses semua orang berhak menjadi warga negara Indonesia kayak proses itunya kan. Nggak ada proses skill sepak bolanya. Kalau mungkin kalau Coach Dipan mikirnya kayak, ya lo kita udah kasarnya udah naturalisasi nih. Harusnya lo mainnya di Eropa. Label itu. Nah, ngapain lu pindah ke Asia? Nah, Kalau ke Asia mendingan cari di itu tuh Liga 1 kayak mungkin. label gini deh. Lu kan udah gua bayar, harusnya lu main lebih bagus. Kan ini enggak. Ini bukan, ini naturalisasi, Bro. Bedain naturalisasi sama dibayar, jangan senyum-senyum. Mereka takut. Iya. Anda punya di pikiran Anda ada obrolan ini topik. Jadi dia mau ngomong, gue tahu nih. Kalau pakai begitu di kepala, benar patokan kalian. Tapi kan ini naturalisasi, Bro. Ya, artinya tidak. Naturalisasi, Elkan, dia kan bisa memilih paspor tuh. Dia bukan naturalisasi ya. Dia memilih, Warga Bintaro. iya, dia memilih warga Indonesia kan. Terus kemudian dia nggak boleh tuh. Misalnya dia main di Buriram. Kan kalau naturalisasi mah ini. Lah dia punya pilihan dalam hidup ini mau pilih Indonesia apa Belanda gitu. Kalau itu ya. Iya, makanya kayak begitu ya biarin aja. Karir mah masing-masing urus. Aku kan idealnya ya, kalau aku idealnya. Iya, masing-masing aja. Maksudnya kalau karir tuh gak bisa negara atur karir pemain. Kalau udah masuk ke ranah itu, ya PSSI ganti jadi klub aja. Pak Erick Thohir presiden klub lagi aja. Kalau mau atur-atur sampai ke karir pemain gitu. Masing-masing punya agen, punya ini kesehatan sendiri, paham kehidupan sendiri. Ya kita mah menaturalisasi potensi yang ada di luar sana. Yang punya darah Indonesia. Kayak Sirus misalnya. Dinaturalisasi aja dipanggil enggak. Ya nggak apa-apa juga sih kalau nggak dipanggil. Tapi kalau label dia nggak boleh dinaturalisasi, menurutku jadi haknya jadi ke nggak boleh pindah ke klub lain gitu. Iya, kecuali yang tadi ya dibayar nih. Saya bayar kau buat main buat timnas, tapi levelnya di situ. Nah, itu beda lagi urusan. Anda tahu yang sesungguhnya ini ada yang membicarakan. Kenapa tutup mulut sih? Enggak, Mereka mau jebak-jebak kita nih, Mas. Ada kayak itu. tadi kan Juga pemain naturalisasi bayarannya sama kan sama. Iya, kan bela negara. Iya, bela negara. Apalagi yang maksudnya yang ya kayak misalnya kayak siapa ya, J.I.J saja kita senang ya. Iya. Sebagai orang Indonesia, apalagi ini yang benar-benar ada patin nama di belakang. Bro, Ambon Pawe bro. Bro, satu kota Ambon Pawe bro. Dengan Parang Salawaku. Tapi kan tadi Muhammad bilang Elkan ya. Ya. Elkan kenapa sih?
Enggak tahu. Kan Aku juga nggak tahu kalau itu. Pak Arya kan udah ngomong itu ya. Emang dia bilang mau fokus sama klub ya. Tapi katanya ada rame-rame di balik. Aku nggak tahu, Nah, itu gue nggak nggak tahu. ikutin. Ini apa musim kompetisi ya? Nggak tahu itu. Nggak tahu gue. Elkan Ramdhani, Bos. Ya. Ramdhani. Karena Mukti sudah mulai masukkan trivia Elkan Ramdhani, Elkan Lopez, Elkan Bagot. Kita langsung masuk aja ke Muk Trivia paling clear. Oke. Ini nanti ada tebak-tebakan pemain, tapi ada satu trivia ya. Jadi ada satu trivia. Orang trivia yang main banyak, bro. Iya. Gara-gara lu. Makanya agak kurang ini. Yang kayak bener-bener- kemarin lucu tuh Mas Muk. Yang mana? Yang kayak yang minggu lalu. Oke. Yang sama Elo. Tapi ini ada satu pemain saya menemukan ini benar-benar deep ini. Aku sampai datang ke kelurahan-kelurahan di Eropa nyari. Pak, ada pemain yang namanya unik gak? Sampai aku tanyain. Aku lihat C1-nya semua, ada yang main bola namanya unik gak? Dan akhirnya aku menemukan. Tapi bentar saya googling dulu, klubnya belum ketemu. Ini saya screenshot tapi saya potong malah. Potong klubnya. Iya, klubnya kepotong. Ah, ini sudah ketemu. Jadi ya di dunia ini Oke. ternyata ada satu pemain yang bermain untuk klub Rodez AF Prancis. Prancis. Berasal dari Kongo tapi lahir di Prancis. Dan pemain ini sering jadi makanan para balita. Karena pemain ini bernama Lionel Mpasi. Makanan pengganti ASI. Ini akhirnya setelah mencari saya nemu lagi. Lionel masih jauh. Pastinya gimana? Zau. Pastinya gimana deh? Zau. Lionel masih Astaga. Aduh, Kongo ya. Astaga. Penampilannya kiper deh, kiper. Kiper. Nah, lagi Mas Muk. Oke, lanjut lagi Bang ya. Tebak-tebakan apa nama nih? Tebak-tebakan Apa lucu trivia? tuh kemarin tuh. Tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan lucu tuh Oke. kemarin tuh. Anda ngikutin Lama Sia pasti? Ngikutin. Banyak Coach sekali. Ripan juga dong? Iya, Coach Ripan juga. Evan Dimas Lamasia bukan? Enggak. Enggak. Emang Itu iya? SSB-nya Barcelona. Pernah ikut. Oh, pernah ikut. latihan. Oh. Iya. Tapi dari SSB Barcelona. Oke. Jadi perlu Coach Ripan dan Mamat tahu, La Masia ini menghasilkan bintang-bintang sepak bola dunia, alumninya. Betul. Tapi yang perlu kalian tahu ada satu pemain alumni dari La Masia yang akhirnya karirnya justru ke dangdut Kok bisa? Dangdut. dan menjadi lagu di YKS. Sampai tahu siapa dia? Bojan Kirkik. Kenapa? Hei, kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang Bojan Kirkik Jos? Bukan itu. Aku udah langsung di kepala aku pasti Bojan Kirkik. Bukan. Bojan Ah. Kirkik Jos. Bojan Kirkik Jos. Jos. Coach Ripan ada nggak? Trivia nama pemain unik Liga Indonesia. Coach Ripan kan, wah ini trivia Iya. Liga Indonesia juga lumayan. Waduh. Dia nonton Liga Indonesia 95 bro. Makanya. Huh. Ada Coach, ingat nggak Coach? Pemain yang menjadi makanan cuman dia ada 2 jenis. Dua jenis. Iya. Siapa? Kikil gandum. Wah, Kisil Gandrum ini. Ada tuh. Kalau pemain yang namanya Otot udah aku keluarin belum? Nah? Belum. Udah deh yang dulu Yang mana? season 1 kayaknya pernah ada pemain PSIM coach kalau tahu. Namanya Otot siapa gitu bentar. Nama pemain Otot sumpah. Otot. Otot namanya. Lokal? Otot lokal. Pemain PSIM ada dulu saya lihat. Bentar nih. Apa yang Mas Muk? Aduh, Kagak ada. Otot ada Tulis namanya. aja pemain yang bernama Otot di PSIM. Gak ada Mas Muk. Kalau cari Otot PSIM yang keluar analisa kesehatan. Iya. Ada dulu pemainnya Otot Hermawan atau siapa gitu. Itu Anton. Anton iya tahu PSS Sleman kan. Itu Mas Sanjoyo. Ya, Mas Joy dong. Bentar, bernama Otot ada. Namanya Otot bro. Mana sih? Oh nih Otot Herman Prakoso ada kan beneran kan. Otot Herman Prakoso. Namanya Otot bro. Pas ketemu bakso semuanya. Bakso urat. Bakso Otot urat. Mat, ada nggak? Ada nggak kamu pemain Nggak ada, Papua aku yang lagi. namanya unik? Nah, Wah banyak sih.
Cuma rata-rata yang unik marga. Coba kayak apa? Coba dulu. Kayak apa coba? Hah? Coba. Kata produser jangan katanya. Oh, jangan. Oke. Makanya. Ya udah nih coba Pemain nih. Chelsea aja lah yang jadi lagunya Noah. Pemain Chelsea yang lagunya Noah. Pemain Chelsea yang jadi lagunya Noah. Separuh aku. Bukan. Separuh Lampard. Drogba. Hah? Drogba lah. Dan besok si Satu penyanyi Drogba yang dan besok penyanyi itu akan menjadi lawanmu di bahkan volley. Wih, lo persiapannya gimana? Persiapan nih, gimana? bulan ini? Gimana bos persiapan bos? santai-santai aja mah kita persiapan. Emang Anda nggak dukung kita? Siapa? Nggak dukung komika? Penyanyi dong. Aku udah follow sama Elo bro kemarin bro. Sama Elo? Anda dukung Elo? Dukung penyanyi jadinya? Karena orangnya ens banget kalau dia ngobrol ens Bro, dikit Pak Ajis, bro, ada Rigen. Siapa lagi? Tapi sebenarnya aku ada kecewanya dari squad The Komika ini, ada satu pemain yang Siapa? sebenarnya jago volley tapi nggak dipanggil. Siapa? Ical Kate. Aku sangat kecewa. Bisa sih jadi toser ya. Jadi toser bisa. Kan dia bisa nyamar jadi bola. Bisa jadi toser. Ical Kate. Toser. Tapi siapa Mas Mukti yang emang nggak terpilih, yang menurut Mas Mukti harusnya terpilih nih, bahkan volley nih? Volley ya? Banyak sih. Komika. Yang Siapa, tinggi-tinggi Mas? pokoknya. Yang Ya, jago-jago. Oh ini Uus. Bang Uus lah. Itu Uus, olahraga yang banget tinggi-tinggi dia lah, sekarang Gilbas. sepeda. Menurutku karena dia. Lah Gilbas kurang nggak pernah olahraga, naik motor aja nggak Betul, bisa. kita butuh tingginya. Iya tinggi dong. Masalah bisa dan enggak, latihan gampang. Kalau Bang Uus bisa. Iya, tapi untuk latihan Gilbas, kita yang penting tinggi. Kenapa nggak Ari Kriting? Dia fokusnya di bangku supporter untuk ritual. Jadi kita ada kekuatan tambahan, pemain ke-12. Sumpah saya udah ajak dia tuh, dia akan datang sebagai penguat kita. Lo kan nyari yang otot kan? Oh kalau nggak ini ada komik Bandung sih, tapi komik lokal gitu. Siapa? Aduh namanya aku lupa. Tapi jarinya 6 coach. Ah, Sumpah ada Banyak, anak stand up Bandung. Gusman. Jarunya bukan namanya siapa lupa dulu openernya Bang Awe lah. Jadi lihat Mas ini lihat Mas pas kenalan langsung gitu. Mas Mukti kenalan ya. Ini Mas jariku 6 langsung gitu dia. ya tapi lu butuh yang otot juga. Otot dan banyak duit. Siapa? Dindra. Oh iya, Bung Rindra tuh. Investor. Bung Rindra olahraganya kuat itu Iya. ya. Ya, siapa tahu dia bisa sewa lapangan ya, Iya, untuk kita bisa latihan bayar. tiap hari gitu. Jadi ya. nggak usah Dia sampai mengundang Megawati hanya untuk bertanya soal volley. Privat, Si Megawati partai ya. Bah, kok paham? Megawati volley Oh, dong. volley. Iya. Ya berarti lo ada target untuk smash siapa nggak? Kalau kemarin kan Nggak, Oki, karena kalau Oki kemarin mau smash sementara sama ini- Priadi ya? Cedera Oh, lutut. Kemarin di latihan ketiga tumbang Kayak apa ada cederanya lu? sampai akhirnya diikat lah. Nah gitu jadi saya lagi membujuk seorang Boris Bokir karena sama kita sama-sama cedera lutut. Awalnya dia libero, saya lagi bujuk untuk ayolah Pak, saya aja. Saya aja yang defend. Bapak di depan biar lompat aja. Saya udah gak sanggup di lutut. Lutut udah kalah. Jadi kalau untuk smash mungkin tidak, tapi Rizky Febian, Nah, ini saya boleh. Anda harus hati-hati dengan servis saya. Ya, karena saya akan servis selalu mengarahkan ke Anda. Taktik dibocorkan. Alasannya? Alasannya? Menurut saya, yang tidak bisa pegang, yang tidak bisa pegang bola servis dari saya, yang tidak bisa blok, Rizky Febian. Kunto Aji? Mas Kun masih bisa. Karena dia ada kemungkinan Kunto Aji mumpung. Kunto aja mumpung. Udah. Kunto aja mumpung. Udah. Lo jadi dukung komik atau musisi? Bro, kita keluarkan Anda. Saya akan bilang Pak Haji, Pak, ada pengkhianat dan penyusup di dalam komunitas kita ini. Keluarkan dia, usir dia dari kampung ini. Tapi kan dia sila geng, ada duta. Jangan. Kita semua sila geng kali. Tapi kan dia doang sila geng. Semua komika itu sila geng. Yang main itu. Iya. Ya, akhirnya sampai di ujung acara Tapi semua tetap nih kita ya. akan punya Ebel Cobra. Oh, ya, ML akan Cobra. memberi kejutan. Jadi Dia Cobra akan punya smash kulu-kulu haya. Oke. Kulu-kulu haya. Dia akan punya itu.
Ya, Pimpin Dedas akhirnya berakhir juga nih di ujung acara, tapi seperti biasa. Satu pertanyaan simpel dikeluarin nggak, Ya. Mas Buk? Kita keluarin nggak? Keluarin Kita silakan. keluarin buat Coach Ripan dan Mamat. Pertanyaannya gampang banget. Siapa yang mau jawab duluan terserah. Tapi pertanyaannya adalah, apa arti sepak bola bagi kalian berdua? Berat ini ya. Berat ya? Berat ini. Ternyata ya. Makanya saya oper ke Anda. Arti sepak Kamu juga bola. jawab dengan bahasa biak. Bagi aku sih nafas. Asik. Iya, nafas. Nggak ada sepak bola gue nggak nafas. Aku kenal kalian gara-gara sepak bola, coy. Iya, benar juga ya. Iya. Bisa ada di sini, di sepak bola ya gara-gara sepak bola lah. Kita lihat Jurgen Klopp mabok di sepak bola. Anda di Jerman ngapain aja? Enggak tahu. Kan udah bilang dia, udah keceplosan duluan. Yang mana? Mabok tadi. Ada lagi? Jurgen Klopp. Oh, Bukan gua, Jurgen Klopp. Kan Klopp. Ada lagi? oh ada lagi. Apa? Yang dilakukan oleh dia. Oh, Apa? parah, Anda parah banget. Apa gua ngapa-ngapain? Sorry bro. Di ini, ST Paulis, supporter ST Paulis. Apa arti sepak bola lu? Arti sepak bola bagi Mamat. Aduh, berat sih. Tapi kalau nafas, aku enggak ya, apa ya? Apa? Sepak bola tuh apa buat Mamat? Sepak bola ya. Sepak bola apa istri deh? Weh, pertanyaan macam apa tuh? Sepak bola nggak bisa kasih aku anak. Nggak bisa aku hajar. Coba. Arti sepak bola bagi Mamat Al-Khatiri. Mungkin cinta pertama kali ya? Cinta pertama, maksudnya di luar orang tua ya? Ya. Cinta pertama. Karena ya itu ya, cinta pertama itu yang pada akhirnya membentuk karakter-karakter saat ini gitu. Kayak Oh. ya sama kayak Coach Ripan tadi bilang bisa kenal orang gitu. Terus kemudian menurutku sepak bola juga mengembangkan kepalaku sendiri gitu. Karena suka menganalisa dan lain sebagainya. Pada akhirnya rezekinya juga dari situ gitu. Nah jadi mungkin cinta pertama sih Cinta pertama. menurutku. The story of love. Football is story of love. Ya, Mimedes, terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kolaborasi dengan podcast terbaik, podcast sepak bola terbaik sejagat raya katanya ya. Iya. Ada Coach Ripan, thank you Coach Ripan. Sama-sama Abang Tio, Mas Mukti, thank you. Mamat Al-Khatiri, terima kasih banyak. Kakak Tio, Kakak Mukti. Gua Tio Tomo cabut dulu. Gua Melki PK cabut dulu. Sampai jumpa di episode Speak Bola biar clear selanjutnya. Bye-bye. Bye.